Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Ermandani, NPM 19753040. Di sini saya akan mengerjakan paket tracker configure initial switch setting. Yang pertama itu di part 1 ini kita akan membahas verify the default switch configuration atau sertifikasi konfigurasi saklar default. Yang kedua, konfigurasi basic switch konfigurasi atau mengkonfigurasi konfigurasi saklar dasar, konfigur mode banner atau konfigurasikan mode banner, lalu save configuration file to nifram atau simpan file ke konfigurasi, terus konfigurasi S2. Langsung aja yang pertama. Langkah yang pertama itu kita langsung masuk ke S1 ini atau switch, kita masuk ke dalam sininya. Nah ini udah, langsung kita klik enter, terus kita masuk ke mode akses istimewa atau enable. Langsung aja nah udah, terus di sini perintahnya kita sudah press enter. Oke. Nah kita akan nulis show running config. Kita tulis show running config, apa yang akan keluar. Nah ini jawab pertanyaan berikut. Berapa banyak antarmuka fast Ethernet yang dimiliki saklar? Ada 24 ya. Nah ini ada 24. Terus yang kedua, berapa banyak antarmuka gigabyte Ethernet yang dimiliki saklar 2? Itu ada 2. Nah ini ada 2. Terus berapa kisaran nilai yang ditampilkan garis VTY? Itu ada kisaran 0 sampai 15. Kita lihat. Nah, itu 0 sampai 15. Udah selesai. Perintah mana yang akan menampilkan konten saat ini dari non-volatile random access memory? Itu ada sebentar. Itu ada konfigurasi startup. Terus mengapa saklar tidak merespon saat mengapa saklar merespon dengan startup config tidak ada? Ini menampilkan pesan ini karena file konfigurasi tidak disimpan ke random access memory. Saat ini hanya terletak di RAM. Oke, lanjut part 2. Langsung aja di part 2 ini kita diminta untuk menulis konfigur terminal. Konfigur terminal.
hostname S1, hostname S1, lalu exit. Nah, udah. Ini untuk mengamankan akses ke baris konsol atau akses mode baris konfigurasi, dan kita akan setel kata sandinya. Yang kedua ini, step 2. Itu yang pertama tadi yang kita ini untuk menetapkan nama saklarnya. Nah, udah. Terus step kedua kita diminta untuk ini, tulis lagi konfigur terminal. Nah, ini udah keluar kayak gini, sama kayak di sini. Ini untuk kita akan mengatur kata sandinya. Terus line console 0. Nah, ini untuk masukin kata sandinya let main. Password let main. Nah, login, lalu exit lagi. Nah, ini kita udah selesai ya, ngatur kata sandinya, kita udah selesai. Terus kenapa perintah login diperlukan? Agar password proses kerja memeriksa itu membutuhkan baik masuk dan kata sandi. Terus langkah ketiga, verifikasi bahwa akses konsol diamankan. Oke, ini kita ketik enter dulu. Ini kita mau verifikasi dulu ya. Sebentar. Exit. Ini kita masukin password yang tadi, let main. Nah, ini udah bisa, tandanya udah bisa. Terus jika seseorang meminta kata sandi, ini udah ya. Terus setel sandi sebentar. Nah, terus step yang keempat, ini kan udah ini nih, tandanya kita udah berhasil untuk nganuin kata sandinya. Terus yang step keempat ini adalah amankan mode istimewa, secure private mode access. Kita end dulu. Enable. Terus kemudian konfigur terminal. Kemudian kita enter. Nah, ini udah. Terus enable password C1, enable password C1 C0. Oke, lalu exit. Nah, ini udah, kita udah berhasil mengamankan. Kita udah yang step kelima, yaitu verify that private mode access insecure, atau verifikasi bahwa mode istimewa ini aman.
Yang pertama tadi disuruh saya udah pencet enter, lalu kita pencet perintahnya itu exit nih, exit, oke. Enter lagi. Nah di sini kita akan memasukkan password yang tadi. Yang pertama itu yaitu let main. Terus password yang tadi C1 SCO. Nah, maaf salah password saya tadi ya. Let main. Nah ini udah. Ini kita udah berhasil masuk ke mana? Konsolnya. Terus kita akan masuk ke satunya. Tulisannya enable. Sebentar. Enable password yang tadi C1 $0. Oke. Ini udah. Lalu show running config. Nah, dan di sini adalah password enable adalah Cisco dan sebentar. Nah ini untuk masuk ke line konsolnya adalah passwordnya let main ya. Ini udah. Terus nah ini yang step ke-6 adalah configuration enkripsi password to secure access to private mode. Ini akan maksudnya mengkonfigurasi kata sandi terenkripsi untuk mengamankan akses ke mode pengguna. Ini kita mau ganti kata sandinya, kita harus mengaktifkan kata sandi, harus diganti dengan kata sandi rahasia terenkripsi yang lebih baru menggunakan perintah aktifkan rahasia. Nah, di sini kita disuruh nulis config T. Config langsung aja T. Ya gitu, terus enable secret. Nah, ini untuk passwordnya ya. It's a secret ini adalah password yang terbaru supaya itu aman, nggak diakses oleh salah orang. Secret, it's a secret. Exit. Nah ini kita udah selesai mengubah kata sandinya. Nanti nah ini step yang ke-7 yaitu verify that the enable secret password is added to konfigurasi file. Maksudnya apakah yang tadi kita atur tuh udah bisa gitu loh, apa udah bisa apa udah belum. Jadi sekarang kita jajal dulu. Perintahnya sauran. Nah, di sini bisa dilihat ini udah ke enkripsi dan yang ini belum. Terus selanjutnya yaitu enkripsi the enable and console password, yaitu kita mengaktifkan kata sandi yang dari konsol tadi itu. Yang let main kita ganti juga.
service password enkripsi. Ini kita mau mengenkripsi. Udah exit. Nah, ini udah ya, udah terkonfigurasi. Ini ada pertanyaan, jika Anda mengonfigurasi sandi lagi dan di saklar, apakah kata sandi itu akan ditampilkan di file konfigurasi sebagai teks biasa atau dalam bentuk terenskripsi? Jelaskan kenapa. Perintah enskripsi kata sandi layanan mengeskripsi semua kata sandi saat ini dan masa depan. Terus udah, ini udah selesai ya. Ini itu udah ganti, udah mengeskripsinya. Terus yang part 3 yaitu konfigurasi mode banner. Konfigurasikan mode banner. Langkah yang pertama yaitu config t ini, terus masukin banner mode. This is a secure system. Authorized access only. Salah. Exit. Kapan pesan ini akan dilihat atau ditampilkan? Ini akan ditampilkan pada saat kita memasuki saklar atau port konsol. Ini akan ditampilkan. Terus why should every switch have a mode banner? Mengapa setiap setir harus memiliki spanduk mode? Untuk memberitahukan bahwa yang akan mengakses ini memiliki akses khusus, bahwa akses ini dilarang, atau yang tidak sah itu, pengguna yang tidak sah itu, bahwa akses ini dilarang tetapi juga dapat digunakan untuk mengirim pesan ke personel atau teknisi jaringan. Terus empatnya save and verifikasi configuration file to NIFRAM. Pastikan simpan file konfigurasi ke NIFRAM. Langsung aja copy running config, start config. Enter. Oke, ini udah. Terus kalau udah, yang 45-nya, 45 ini adalah mengkonfigurasi S2. Ya, ini kayak tadi yang pertama itu. Langsung aja ke stepnya yang pertama. Nih, kita masuk ke dalam ininya dulu. Oke. Ini switch, enter dulu, lalu enable,
Terus di sini show running config, show running config, enter. Terus kalau udah ini configures terminal. Nah, ini kita ganti nama jadi hostname S2. Terus exit. Enter lagi, terus konfigurasi terminal. Oh iya, aku salah. Sorry. Configure terminal. Terus line console 0. Terus ini kita masukin password ya, kita buat password baru, let main. Udah, login. Terus oke, salah. Login, exit lagi, enter. Nah, ini udah ya. Terus langkah selanjutnya itu exit. Nah, ini kita masukin paspor yang tadi itu, yaitu let main. Oke. Udah. Terus enable, terus configure terminal. S2 config, langsung masukin passwordnya. Exit. Nah, jika sudah, ini yang kelima, favorite that prevail mode access is secure. Ini kita enter aja, terus kita tulis exit, enter, password let main, S2, enable, password C1 $C0. Nah, ini berhasil ya. Lalu show running config. Nah, kalau udah kayak gini, langsung aja. Tadi, nah ini ya passwordnya kita udah kelihatan nih, let main sama kayak tadi. Kita langsung aja configure express password to secure access to favorite mode. Langsung aja config T, lalu enable
secret it's a secret. Nah udah, ini exit. Nah terus udah nih. Nah terus kita sekarang mau ngeliat apakah benar ini udah terenkripsi. Caranya show run. Nah ini udah terenkripsi ya ini nih. Tuh. Terus step 8. Terus yang ke-8 config T. Lagi kayak gini lagi. Config T. Ini untuk enskripsi the enable and console passport. Console passport tadi kita enskripsi lagi. Service password encryption. Oke. Udah, terus exit. Nah ini udah. Langkah selanjutnya itu configure mode banner. Yang pertama langsung aja step yang pertama, banner config T. Lalu banner mode. This is a secure system auto bener belum? Banner mode this is a secure system titik auto reset access. Oke. Kalau udah kita enter, lalu exit. Exit lagi. Bentar. Exit lagi ya untuk kita login ya. Untuk ngelihat apa ini udah terenskripsi gitu. Oke, ini langsung aja ke part 4. Copy running config startup config. Oke, enter. Destination file ya, tuh enter. Oke. Oke, nah terus